tahun di Jakarta Utara sebagai kasih intel, jadi udah paham betul dengan Jakarta Utara. Mari kita berikan plus buat Pak Kadari yang hadir langsung gitu, sambil berkenalan dengan kita semua di sini. Kemudian yang hadir juga orang tua kita ini Pak Haji Suwoto. Ini senior kami di Bapak ya. Ini senior kami ya. Ini sebagai insya Allah sebagai Dewan Penasehat dari Jakarta Utara. Ya, kita berikan plus. Serta yang hadir juga di sini bersama kami Kepala UKPD Subhan Sudin, Ibu Bapak. Ada saya sebutkan satu-satu ya. Ada Pak PLTA Asisten Ekbang, Pak Arzan Solihin. Kemudian juga ada Bu Kabak Perekonomian, ada Bu Kasuban Kebudayaan yang bersinergi tadi dengan tarian selamat datangnya. Terima kasih Bu. Ada Kasudin Pariwisata yang mengutus nih, Abnon. Kemudian juga hadir ada Kasudin UMKM, Kasudin Perhubungan, Kepala PTSP, Kepala Ahmad langsung hadir. Ini berhubungan nih langsung dengan pengusaha ya Pak Ahmad ya. Terima kasih atas kehadirannya semua teman-teman. Kemudian Ibu Bapak, para peserta rapat pimpinan Rapim Kota kedua tadi Jakarta Utara. Yang pertama, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya nikmat sehat walafiat sehingga bisa kita hadir memenuhi undangan yang sudah direncanakan sedemikian rupa. Kemudian tadi kata Pak Ketua sampai begadang sampai jam 3 pagi, itu wujud daripada keseriusan kita dalam bekerja penuh dengan hati Pak Ketua ya. Ini semua kita syukuri. Yang pertama adalah Ibu Bapak sekalian yang menghormati, permohonan maaf dari Pak Wali Kota tentunya. Ini ada diskusi nasional Pak Wali sebagai narasumber terkaitan dengan Tanjung Priuk dan Pelabuhan Marunda 10 tahun ke depan mau seperti apa gitu. Itu jadi memang apalagi ada isu utama terkait dengan IKN, tentunya Jakarta nantinya akan menjadi pusat ekonomi dan pusat jasa. Salah satu kekuatannya adalah pelabuhan. Jadi kita tahu Tanjung Priuk ini kan pelabuhan internasional, sehingga itu perlu kita pikirkan ke depan. Jadi kalau kata Pak Gubernur, kita jangan sibuk ngurusin masa lalu, tapi gelisahlah terhadap tantangan ke depan. Nah itulah yang akan dibahas pada pagi hari ini, dialog nasional rencana induk pelabuhan yang dimotori salah satunya oleh Pak Haji Suwoto. Baik, itu permohonan maaf dari Pak Wali Kota, Ibu Bapak sekalian. Tentunya kami sebagai pemerintah Kota Jakarta Utara ini merasa bangga gitu bisa hadir duduk bareng dengan Ibu Bapak yang notabene adalah pengusaha Indonesia. Tadi sesuai lagu himne dan lagu marsnya Kadin itu Ibu Bapak sebagai pengusaha Indonesia adalah pejuang, betul ya, pejuang bangsa gitu. Nah untuk itu kami bangga ya, bersama Ibu Bapak bisa ada di sini. Karena apa Bu? Ya. Karena ternyata negara bukan hanya sebagai ownership terhadap problem, terhadap masalah. Jadi ownership terhadap problem jangan hanya dipegang oleh negara, gitu. Tapi juga berada di tangan bangsa. Bangsa yang harus kita bersama-sama dengan pemerintah tentunya untuk menghasilkan apa yang ingin kita ciptakan. Kota Jakarta Utara, saya menyatakan terima kasih atas undangan hadir di Jakarta Utara untuk menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara pembukaan Rapim Kota 2 tadi di Jakarta Utara dengan tema bersama pemerintah Kota Jakarta Utara bersinergi melakukan pembinaan usaha mikro, kecil, UMKM dan pemberdayaan pariwisata ekonomi kreatif untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Jakarta Utara. Dan subtema mendukung program vaksinasi dan digitalisasi dalam pemulihan ekonomi dan UMKM serta pariwisata ekonomi kreatif di Kota Jakarta Utara.
Kadin Jakarta Utara adalah mitra strategis pemerintah dalam memajukan kota Jakarta Utara khususnya di bidang perekonomian, sehingga akan terwujud visinya Pak Gubernur Jakarta, yaitu maju kotanya dan bahagia warganya. Bapak Ibu yang peserta Rapim Kota 2 yang kami hormati, kali ini juga Pak Wali Kota memberikan apresiasi kepada kita semua bahwa yang selama ini kan pelaksanaan rapat Rapim Kota 2 selalu dilaksanakan di kantor Wali Kota ya Pak. Jadi pada kali ini Kadin, pengurusan Kadin Jakarta Utara ini bisa merespon pesan dari Pak Gubernur terkait dengan pola kolaborasi. Jadi pelaksanaan Rapim Kota ini diselenggarakan di hotel sekelas Hotel Ibis Style Center Jakarta Utara. Untuk itu kami mengapresiasi kepada Kadin Jakarta Utara, semoga dengan semangat ya, dan kapasitasnya sesuai pesan dari Instruksi Gubernur tadi menunjukkan kemampuan dalam penampilannya. Begitu kita berikan push untuk Kadin Jakarta Utara. Seperti kita tahu bersama Ibu Bapak sekalian, Kota Agus Jakarta Utara memiliki wilayah strategis nasional bahkan internasional tadi seperti yang disampaikan Pak Oke, dengan adanya pelabuhan Tanjung Priok, sehingga sangat tepat Kadin Jakarta Utara menghadirkan pimpinan otoritas pelabuhan sebagai pemangku kepentingan dalam kegiatan Rapim Kota 2 ini. Tentunya pemerintah Kota Jakarta Utara bangga kepada teman Kadin yang dapat saling bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta Utara khususnya dalam kegiatan UMKM. Karena seperti yang kita ketahui, kalau kita lihat itu tagline di Jalan Sudarso ada Jakarta Kota Kolaborasi, itu kan udah kita mau menmentalkan gitu. Kalau kita lihat itu di Jalan Sudarso, ini sebagai pesan untuk mewujudkan maju kotanya dan bahagia warganya. Pemprov DKI Jakarta memiliki visi kolaborasi kreasi dengan melibatkan warga dengan semua lapisan masyarakat. Jadi begini Bu, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, negara kan punya kekuatan yang namanya kewenangan dan fiskal gitu ya. Kemudian masyarakat mempunyai kekuatan adanya kekuatan kreasi dan inovasi. Jadi antara negara dan masyarakat itu memang harus kolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Dan ini mungkin pemerintah daerah, pemerintah kota dengan stakeholder yang ada di wilayah masing-masing. Gitu. Itu mungkin kata kuncinya. Kemudian juga lebih dari itu untuk memajukan UMKM yang ada di Utara. Untuk polanya kolaborasi kita perlu upaya pendekatan melalui gerakan. Jadi nantinya ke depan sensitif itu Pak dalam Rapim Kota ini, setiap rencana yang akan kita lakukan usahakan bunyinya gerakan, bukan program. Karena kalau program itu kalau kita refleks ke belakang ya, contohnya refleksi ke belakang itu pada saat Presiden pertama kita Insinyur Soekarno menggerakkan, mencanangkan kebutuhan aksara gitu. Kita tahu waktu itu sejak kemerdekaan itu baru 5% penduduk Indonesia yang sudah mempunyai kemampuan baca tulis. Namun dalam pencanangan itu pemerintah negara mengatakan bantulah. Di spanduk-spanduknya itu saat pencanangan oleh Pak Insinyur Soekarno itu ada kata-kata bantulah, help us gitu. Jadi apa? Jadi memang tadi negara membagikan problem ya kepada bangsanya untuk solusi kita bersama-sama, sehingga timbullah gerakan, sehingga dalam waktu 7 dekade 70 tahun kita 95% penduduk Indonesia bisa baca tulis. Itu luar biasa ya pencapaian, karena memang program itu bukan dari pemerintah, tapi semuanya ini menjadi gerakan. Untuk itu bicara UMKM pun kita perlu dorong kembali kata-kata gerakan, ya. Gerakan kita bersama, bukan program oleh Jakarta Utara aja, oleh Gubernur Provinsi Jakarta aja, tapi juga
ini merupakan gerakan semuanya, tentunya oleh Bapak Ibu sebagai pengusaha Indonesia dan masyarakat. Jadi karena seperti yang kita ketahui bersama, memang UMKM kan sebagai tulang punggung ekonomi nasional itu sudah dibuktikan, gitu. Terutama kemarin pada saat masa COVID-19, ya, yang bisa bertahan itu mungkin UMKM melalui pemanfaatan e-commerce, gitu. Nah, untuk yang mikro, memang di Jakarta Utara tadi saya sampaikan ke Bu Ketua, kita punya namanya bazar online Jakarta Utara. Karena untuk memasarkan bazar secara onsite itu tidak mungkin dengan kondisi COVID, makanya kita gunakan online. Tentunya ini e-commerce yang kita kembangkan sendiri. Platformnya kita bentuk, kemudian kita bentuk katalog sendiri, kemudian sudah saatnya kita pasarkan minimal ke kitanya dulu, gitu. Mulai aparat ASN yang ada di utara. Nah, next ke depan harapan dari Pak Wali Kota, Pak Ketua Kadin Jakarta Utara, modal yang udah kita miliki, maksudnya aset berupa UMKM dari 39.000, kemudian juga ada 92 yang sudah masuk dalam e-order. Ini kan modal nih, maksudnya nanti binaan UMKM yang ada di Kadin Jakarta Utara dan kasus UMKM yang ada di Pemkot itu jadi satu saja, gitu. Jadi one data, gitu ya. Karena kan pada hakikatnya mereka adalah warga Jakarta Utara. Hingga satu pembinaan, satu pembelajaran lagi dalam hal upgrade, dalam hal pengemasan dan sebagainya sampai ke pemasaran. Itu dengan melibatkan tadi, ya. Ke depan kita berharap dari Kadin Jakarta ini bisa mendorong UMKM bisa ber-MOU dengan private sector yang ada di Jakarta Utara, yang minimal pemanfaatan untuk kebutuhan karyawannya ataupun kebutuhan kantornya, gitu. Kami berharap betul Pak Ketua ini bisa menjadi program atau bisa menjadi gerakan. Jadi pada saat Rapim Kota ini bagaimana kita mendorong private sector yang ada di utara untuk MOU dengan kita, nanti kita acarakan, kita agendakan untuk supaya UMKM kita terutama depender yang ada di Jakarta Utara bisa berkembang, bisa bermanfaat buat mereka. Karena ini sudah kita coba Ibu Bapak semua, ya. Setiap sebulan 2 kali kita coba pelaksanaan ini. Itu alhamdulillah pada saat Jumat beli lokal yang dicanangkan oleh Pak Gubernur itu, pas giliran Jakarta Utara kita mencapai omset 330 juta dalam waktu 5 hari. Itu pencapaian yang luar biasa. Nah, ini juga butuh keberlangsungan secara terus menerus, gitu.